Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, mari kita belajar Al-Quran, karena belajar Al-Quran itu menyenangkan. Sekaligus kita akan mendapat pahala. Nah, kali ini kita akan belajar Al-Quran surah An-Nas. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah anak-anakku belajar, diharapkan anak-anakku sudah mampu membaca surah An-Nas dengan baik dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, coba kita lihat gambar berikut ini dan kita amati bersama-sama. Kira-kira menurut kalian di dalam gambar tersebut itu menunjukkan kegiatan apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, iya. Gambar tersebut itu menggambarkan kegiatan di kelas, yaitu ibu guru sedang menjelaskan Al-Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6, dan siswa-siswanya pun sedang memperhatikan penjelasan ibu gurunya. Kemudian di gambar yang kedua, coba kita perhatikan, kita amati kegiatan apa ya yang sedang mereka lakukan? Betul, yaitu Pak Guru atau Pak Ustaz sedang mengaji murid-muridnya, dan mereka secara bergiliran belajar mengaji dan tertib dan hikmat. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh-soleha, belajar Al-Quran itu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, mari kita belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Dan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebaik-baiknya umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, di dalam Al-Quran itu ada salah satu surah An-Nas. Nah, adakah di antara kalian yang sudah bisa membaca surah An-Nas? Terus, atau ada yang sudah hafal surah An-Nas? Atau apa sajakah pesan-pesan pokok surah An-Nas itu? Nah, mari kita pelajari bersama-sama di dalam video ini. Di sini ada surah An-Nas dari ayat 1 sampai 6.
Mari kita bersama-sama membaca surah An-Nas ini. Tapi jangan lupa sebelum membaca Al-Quran, kita membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Perhatikan bacaannya supaya tidak salah arti nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu surah An-Nas. Mari kita ulang secara bersama-sama membaca surah An-Nas supaya bisa hafal. Ingat, dimulai dari ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, ingat membaca Al-Quran itu supaya hafal dengan cara diulang-ulang. Ya, diulang per satu ayat. Insya Allah hafal. Kemudian anak-anakku yang soleh-soleha, ini ada tugas dari ibu. Buatlah kelompok dengan teman sebangku kalian. Kemudian bacalah surah An-Nas secara bergantian. Caranya, siswa yang satu membaca dan teman kalian mendengarkan. Dengan bekerja sama dalam membaca surah An-Nas dan salah satunya menyimak, seperti pada gambar berikut ini, tampak ada siswa yang sedang membaca surah An-Nas, kemudian siswa yang lain menyimak, dan itu bisa dilakukan oleh kalian. Nah, kemudian nanti kalian menceklis ya. Perhatikan pada nomor 1, aku membaca surah An-Nas. Kalau sudah, checklist sudah. Kemudian kalau belum, checklist belum.
Kemudian nomor 2, aku membaca ayat kedua. Kalau sudah hafal, checklist sudah. Kalau belum, checklist belum. Kemudian yang ketiga, aku membaca ayat ketiga. Kalau sudah, ya checklist sudah. Kemudian nomor 4, aku sudah bisa membaca ayat keempat. Ya, checklist di kolom sudah kalau sudah, dan checklist di kolom belum kalau belum. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, anak-anakku, di dalam surah An-Nas ini tentunya ada pesan-pesan pokok. Ya, sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita bernyanyi dulu. Ibu guru contohkan dulu ya. Inilah surah terakhir dalam Al-Quran, harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayatnya madaniyah. Tra-la-la, la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. La 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 la, la 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 la. Kembali dari awal bisa ya. Inilah surah terakhir dalam Al-Quran, harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayatnya madaniyah. Tra-la-la, la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Tra-la-la, la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, surah An-Nas adalah surah ke-114. Artinya surah terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, surah An-Nas ini tergolong surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas yaitu manusia adalah makhluk lemah sehingga membutuhkan perlindungan dari setan dan
keburukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Melindungi. Nah, oleh karena itu, surah An-Nas ini sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan ketika akan berangkat ke sekolah. Seperti pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu menunjukkan Fauzan sedang berdoa setelah membaca surah An-Nas. Contohnya, setelah selesai salat fardu, kita seharusnya dianjurkan membaca surah An-Nas ini. Kemudian di gambar yang kedua itu menunjukkan Ida sedang membaca surah An-Nas sebelum berangkat ke sekolah. Jadi, kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dengan membaca surah An-Nas ini. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berangkat ke sekolah. Nah, Ibu ulangi lagi pesan-pesan pokok dari surah An-Nas, yaitu kita harus memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya setan. Karena Malikin Nas, karena Allah itu Maha Raja dan Maha Kuasa. Dan hendaklah senantiasa kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Contohnya lagi, ketika kita mau tidur. Sebelum tidur itu, kita membaca surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, dan Al-Falaq, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian anak-anakku yang soleh-soleha, di sini ada kolom Bismillah, aku pasti bisa. Di sini perintahnya, berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Untuk uraian yang pertama, contohnya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surah An-Nas. Yaitu kita menilai diri sendiri ya. Apakah selalu, sering, atau sama sekali tidak pernah. Kemudian yang kedua, aku selalu ingat Allah di saat ketakutan. Kita menilai diri sendiri ya dengan jujur, dengan sportif. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah sama sekali. Yang ketiga, aku berdoa sebelum tidur atau ketika berangkat ke sekolah. Boleh di checklist selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Dan yang keempat, aku percaya Allah yang selalu melindungiku. Ya, nah boleh di checklist selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah sama sekali. Ya, anak-anakku, setelah kita mengisi kolom ini, kita bisa menceklis sendiri. Ya, kita bisa memahami ya pesan-pesan pokok di dalam surah An-Nas ini yang sudah kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Akhirnya,
anak-anakku yang soleh-soleha, sebagai penutup, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kita pahami